لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Seperti biasa, ini bukan respon tapi catatan kaki, hanya footnote aja di bawah. Jadi saya sepakat saja bahwa language is our house of being, rumah kita. Tetapi juga bahasa juga bagi saya language is an ideology. Bahasa adalah satu ideologi. Kemudian juga bahasa adalah makhluk hidup, bukan makhluk mati, makhluk hidup. Dia tumbuh, berkembang, maju, bahkan sampai mati. Sampai sekarang banyak bahasa mati kok. Jadi kenapa hidup? Karena dia bersama dengan manusia. Ada lahir, ada tumbuh, berkembang, dewasa, tua, lalu habis. Banyak bahasa-bahasa yang sudah mati. Bahasa-bahasa yang sangat kuno sekali itu udah kita, Sanskrit sudah mati, bahasa Oromia, bahasa apalagi Suryania itu udah mati semuanya. Hanya yang muncul tiba-tiba menjadi bahasa modern lagi itu bahasa Ibrani, karena berdirinya negara Israel. Jadi bahasanya hidup, ya hidup lagi bahasanya. Jadi bahasa itu adalah makhluk hidup. Dari mana kita bukti? Saya bisa melihat peradaban budaya suatu bangsa, tradisi dan sebagainya. Bisa kita mempelajari bahasanya saja, itu karakter bangsa bisa kita sadap. Karena itu dalam ideologi, seperti emansipasi, masalah gender. Indonesia ini kemerdekaan perempuan yang kita nikmati sekarang itu bukan karena emansipasi. Sejak dulu kita berdamping setara dari dulu. Laki-laki ke sawah bawa pacul besar, istrinya bawa pacul kecil namanya pecok. Suaminya numbuk, istrinya yang nepeni. Sekarang perempuan di pasar banyak perempuan. Jadi ini bukan pengaruh emansipasi dari Eropa, tidak. Memang kita sendiri di situ memperlakukan laki dan perempuan adalah sama. Sehingga tidak ada mutakar muannas. Ya, dalam bahasa Arab kalau laki-laki kamu, anta, kalau perempuan anti. Kalau di sini laki-laki kamu, perempuan kamu. Dalam bahasa Arab dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya. Di sini dia perempuan, udah nggak ada beda. Itu satu. Kemudian juga kalau kita lihat itu kata kerja bahasa Indonesia itu tidak terikat dengan waktu. Perlu ada kata tambahan, perlu conjunction. Ya. Sudah, setelah, akan, atau seperti saya ini masih sedang baru akan mulai belajar benar. Ya. Masih sedang akan mulai belajar benar, belum benar loh, masih jauh. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa berarti orang Indonesia tidak menghargai waktu. Nah, makanya coba kalau rapat jam 10, jam berapa datang? Itu kan mencerminkan karakter bangsa. Makanya the language is an ideology. Kemudian bahasa adalah makhluk hidup, dia berkembang dan bisa mati, bahkan bisa bangun lagi, hidup lagi dan sebagainya. Kemudian ternyata baru saya sadar, dulu saya beranggapan bahwa yang membuat orang cerdas itu mata pelajaran matematika. Ternyata ketika saya belajar di London di sana, saya baru tersadar, mereka mengatakan yang membuat orang cerdas itu bahasa, bukan matematika. Ya kenapa? Karena bahasa itulah menjadi alat komunikasi manusia dengan sesamanya. Jadi ibaratnya begini, orang kalau berdekatan dengan literasi, rajin baca, ilmunya banyak, pasti vocabulary-nya banyak. Orang yang malas baca, tidak berilmu, bahasanya sangat sederhana sekali. Mungkin hanya 10 lembar.
ya kan? Nah, kemudian kita ibaratkan seperti kita buka bengkel. Bapak profesor buka bengkel, hanya punya alatnya obeng sama palu. Bisa nggak turun mesin? Bisa, dikampakin semuanya, rusak. Akhirnya kemana-mana kan rusak semuanya. Saya bikin bengkel segala macam kunci sok, kunci ring, kunci pas segala macam, hidroliknya semuanya lengkap, semuanya akan sempurna. Nah, peralatan itulah yang membuat kita menjadi canggih untuk membedah masalah. Makanya kan itu maka di Inggris itu sejak SD itu pelajaran novel macam comprehension itu dipentingkan sekali. Nah, itu makanya bukan matematika. Nah, kemudian juga terjadi di negeri Arab. Dulu ada gerakan latinisasi bahasa Arab, ditulis dengan bahasa Latin, bahasa alfabeta gitu. Gerakan itu dimulai dari Lebanon, Syria, Jordan, di Mesir, di Kaduh. Ternyata ada jawaban yang jitu dari salah mereka yang membela bahasa Arab tetap harus dengan ini. Pertimbangannya apa dirubah? Karena sulit menulis bahasa Arab ini, sulit sekali. Terlalu banyak huruf yang ditelan. Kalau bahasa Perancis kan yang ditelan juga banyak, tapi kalau Arab kan maunya umpamanya c'est moi, tapi kalau dijamin dengan R, c'est Z, baru Z-nya ditelan. C'est moi dan c'est Z. C'est moi kan indi bersamaku. Kalau c'est Z bersama dia, Z-nya kan ditelan. Bahasa Arab ittaqullah, berapa ditelan tuh? Ittaqullah, wawu, alif. Iya kan? Iya, 4 huruf ditelan. Tulisannya ada. Nah, itu membuat jadi kesulitan. Jadi kalau pakai Latin kan enak. Dijawab oleh salah seorang profesor juga di Mesir, justru bahasa Arab ini sulit, rumit sekali, very sophisticated sekali. Itu justru bahasa ini kalau kita belajar bahasa Arab dan matang nahwu dan sorofnya, itu dijamin cerdas. Sehingga saya tidak ragu-ragu kalau ada kiai bisa baca kitab kuning, saya jamin pasti cerdas. Saya kalau nggak cerdas nggak bisa. Jadi bahasa membuat orang jadi cerdas. Nah, saya kira seperti itulah sebagai catatan kaki tentang fungsi bahasa. Kemudian persoalan adanya orang yang bisa bagaimana hubungan penulis pembaca dan bagaimana itu teksnya. Dari sejak awal ini, dari mulai muncul sejak 85 ketika Ferdinand de Saussure di Swiss itu menggagas bahwa kata itu sebetulnya tidak punya arti yang pasti, karena itu hanya simbol-simbol saja. Tidak ada kata yang punya makna yang pasti, semuanya simbol-simbol saja. Dari mana datangnya makna? Ketika dia berdampingan dengan kata yang lain membuat kalimat yang sempurna. Tanpa ada pendamping kita nggak tahu maknanya apa. Seperti kata duduk. Duduk apa? Ya nggak tahu. Coba dibikin kalimat sempurna. Hasan duduk di kursi. Baru kata duduk punya arti. Jadinya bokongnya Hasan nempel di kursi. Ya kan begitu. Tapi ketika Belanda menduduki Indonesia, nah bokongnya di mana nempelnya? Artinya menjajah. Ketika seorang pengacara diminta bantuan tentang kasus seseorang, dia akan mencari duduk persoalannya. Apa bokongnya persoalan? Dan seterusnya, banyak sekali. Oke. Nah, kemudian setelah kalimat itu menjadi sempurna, juga belum tentu kita hanya kajian-kajian teks itu gagal. Karena teks itu tidak pernah menunjukkan makna yang pasti. Terjadilah subjektivitas itu pada bentuk teksnya, pembicaranya, pendengarnya, situasi, kondisi, dan sebagainya, semua menentukan sekali. Jadi bisa saja seseorang berkata dengan beda orang yang berbicara, pasti maknanya berbeda. Diucapkan di tempat berbeda
juga akan berbeda. Diucapkan di waktu yang berbeda akan berbeda. Berbicara dengan orang yang berbeda juga berbeda. Dari mana datangnya? Makanya bahasa itu hanya merupakan simbol-simbol saja. Bahkan di penghujungnya kita tidak perlu dengan ungkapan bahasa lagi kok. Itu nanti kita ceritakan ya. Sekarang begini, ada seorang janda, terus nanya, Neng, kamu idahnya berapa bulan lagi? Akan berbeda ketika saya bertanya, ketika seorang naib bertanya kepada janda itu. Kalau yang nanya naib, dia masuk kamar, ambil kertas SK Pengadilan Agama, nih Pak Naib, saya cerai bulan Januari, Februari, Maret, April, saya sudah boleh nikah lagi. Kan begitu. Kalau yang nanya saya, dia menundukkan muka kok, tersipu-sipu malah. Akhirnya ketemu dengan Pak Profesor Komarudin Hidayat. Bapak katanya kenal Buya Sakur. Iya, sering. Gimana sih? Titip salam, tolong sampaikan. Beneran enggak katanya. Jadi dia berbeda karena yang bertanya sedang duda, yang tanya janda. Nah, kemudian pembicaranya sama, yang diajak bicaranya berbeda. Ini santri yang pintar, santri yang bodoh, santri yang rajin, santri yang malas, santri yang dekat, santri yang jauh. Ketika mendengar ucapan saya akan punya pemahaman yang berbeda. Saya mengatakan terserah kamu. Terserah kamu itu sama sekali tidak boleh kita artikan, kita pastikan maksudnya memberikan kebebasan. Tidak. Yang datang santri saya yang rajin, yang saya suka, ya, anaknya inovatif dan sebagainya. Dia bertanya, Pak Kiai, bagaimana kalau saya besok mau begini. Ya udah terserah kamu. Ada lagi anak yang malas, cules, tukang ngelawan saja. Bagaimana Pak Kiai kalau saya begitu besok? Terserah kamu. Kalimatnya sama. Ya. Kalau yang anak yang rajin, yang baik itu terserah kamu. Itu artinya apapun yang kau lakukan, aku pasti suka kok. Terserah kamu. Tapi anak pemalas, terserah kamu, maknanya apa? Tidak ngurusin kamu. Ya kan seperti itu. Bapak Profesor punya utang sama saya 5 juta. Punten contohnya. Di depan orang banyak, tolong Pak dilunasin. Itu kan menghina. Bisa marah, dia ambil gelas dilemparin ke rumah saya. Tapi kalau nagihnya di rumah baik-baik, tolong dah minta tempo seminggu lagi saya usahakan. Kan baik. Jadi tempat juga berbeda, maka disitulah wisdom kita. Harus memastikan studi lapangan dulu, kita ada di mana, dengan siapa, sedang apa dan sebagainya. Nah, itulah makanya terjebaknya itu ayat-ayat yang diucapkan di waktu perang, ya, dipakai buat Indonesia yang damai. Ya. Itu persoalannya. Itu makanya ini kita negara damai kok, Indonesia negara yang cinta damai, dan yang kita nggak ada masalah kok pakainya perang sih. Sebab ucapan bahasa orang di perang, habiskan, bunuh, bakar, cincang, itu kan bahasa dalam perang. Itu nggak bisa diucapkan di dalam yang damai dong. Ini makanya jadi kesalahan kita sendiri juga karena itu tidak memahami konteksnya sebelumnya itu. Kemudian lagi yang jadi masalah bagi kita, nanti di penghujungnya kita bahas kelanjutan, kita interaksi dengan yang lain. Cuma nanti pada akhirnya siapakah orang yang paling paham apa yang saya katakan? Itu bukan karena dia sebagai profesor. Orang yang sangat dekat dengan saya, yang mengenal watak pribadi saya, lebih paham apa yang saya maksudkan. Begitu kan? Yeah. Kalau orang nggak kenal, dikiranya dapat izin. Buyanya diam aja katanya. Berarti, oh tidak, Buya itu kalau diam tuh artinya sangat marah. Ya kan begitu. Nah disitulah makanya saya ingin satu kesimpulan terakhir ini sebagai apa namanya catatan kaki, jangan banyak-banyak ngomongnya.
bahwa siapa orang yang paling paham dengan firman Tuhan adalah orang yang sudah paham Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Bu ya. Pak Prof, jadi intinya bahwa siapa yang paham tentang firman Tuhan adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Tentu belajar dari guru kita Buya Syakur Yasin. Mau boleh saya interupsi dulu? Ya. Jadi contoh supaya lebih yakin lagi Profesor nih. Ketika datang idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sayyidina Ali nangis, Pak. Air mata. Sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar, ngapain lu nangis? Ini pertanda tidak akan lama lagi kok. Kita akan ditinggalkan Rasul. Kenapa? Ya terdekat lah. Ya, betul. Sensitif.